nulisnya tuh kayak kayak yang apa ya, kulit-kulitnya dulu lah intinya. Jadi kayak semisal tadi kan bahasnya soal review papernya kan dari ini nih yang kayak Optimizing. optim optimasi yang ada di WEC gitu loh. Mm-mm. Nah, biasanya kan optimasi di WEC kan kadang orang kayak nggak ada datanya gitu. Maksudnya datanya ngambil dari orang lain, cuma ngelakuin optimasi gitu. Nah, terus kan mungkin itu adalah salah satu issues-nya gitu, menjadikan jurnal itu eh kayak kurang empiris atau buktinya tuh kurang mantep gitu karena dia menunjukkan satu-satu gitu eksperimentalnya mana terus perbandingannya kayak gimana gitu. Nah, ada yang paper yang sempurna banget, jadi kayak gunanya bikin matriks tadi buat menilai suatu paper. Kan suatu paper kan nggak ada baik buruknya gitu loh, kayak ih paper ini jelek atau ih paper ini bagus banget. Nah, buat menilai suatu paper itu jadi kita bentuk yang sebagai aspek consideration tadi gitu loh. Karena Mm. eh, kemarin-kemarin kan lu bagiin yang ide review jurnal ini ya, Mm. yang ini optimasi jenis WEC, geometri, sama tool softwarenya. Nah, dari part 3 ini gua coba gathering informasinya jadi satu jurnal. Tapi emang kalau lu lihat tuh pembahasannya tuh masih kemana-mana gitu loh. Bener-bener. Jadi kayak lu tuh bingung bacanya juga gitu. Nah, oleh karena itu mungkin gue mau izin share screen deh, Oke. biar apa namanya kayak terlepas dari komen lu, biar tahu gitu gimana caranya bikin kayak gini gitu. Barangkali sekalian ini dah mulai bahas terkait lu cara bikin paper review itu kayak mana sih? Oh iya Soalnya iya. tuh be Oke honest, oke oke. pas waktu gua baca-baca ini, emang sih gua udah baca. Bahkan kalau lu lihat kan sampai eh, tata cara metodologinya itu sampai gua coret-coret itu. Oh iya iya iya. Soalnya Ah, ah, ah. ini pakai software apa, cara gambarnya kayak gimana. Betul betul. Bahkan yang di sini gue lihat, anjir ini ada yang berapa ribu nih. eh Opten Optennya ini 1 juta sekian Oh kan. iya itu. Terus habis itu jadi berapa ratus akhirnya jadi 92. Oh Nah, iya terus iya. habis itu ada eh yang ini lu bikin Excel kan? Ah, Excel. ah. Nah, di situ Excel itu kan ada beberapa kayak kriteria-kriteria. Iya Bahkan betul. pas waktu gua baca, iya sih, biasanya kriteria itu nggak tertulis secara gamblang di Ah, jurnal ah. kan? Iya benar. Terus kok lu bisa dapat kriteria ini kayak mana? Kalau misalkan lu pakai bantuan kayak gimana caranya? Oh iya Tolong iya. jelasin dah. Pas gua baca juga, gua tertarik ini cara lu eh dari tabel 2 nih. Terus habis itu sampai ke bawah itu kayak berlanjut gitu loh, Oh iya iya. mengalir. Gua Ah, suka banget paham. cara lo buat bikin itu mengalir, bahkan sampai lo bikin study case, terus abis itu ada saya kekurangan kayak gimana, kelebihan gimana, Hmm. bahkan yang jauh-jauh di atas tiba-tiba ada di bawah, terus lo rangkai lagi gitu loh. Oh iya Kayak ini iya. berbahasa kayak gimana, ada yang similarly, biasanya kan yang sesuai seperti apa, atau bahkan yang berlawanan, atau bahkan solusi. Lu sampai bahas itu di akhir gitu loh. Kadang-kadang ini yang apa ya namanya ya, challenging di gua BTW. Oh iya iya iya. Jadi gua pengen cara lu jelasin dari awal dong terkait ini. Oke oke, paham paham paham. Jadi awalnya itu sebenarnya tuh dari awal tuh gue butuh salah satu ide gitu. Jadi bisa aja gue bikinin orang tuh paper asal dia tuh mau tahu bahas apa. Kalau lu tadi kan udah tahu tuh mau bahas apa, kayak misal WEC, terus WEC-nya tuh kayak mungkin ya kalau WEC kan banyak tuh aspeknya. Hmm, Cuman dari sini lu kan udah ada penelitian dari optimasi si WEC tadi kan. betul. Nah, dari optimasi WEC itu tadi, lu menekankan pada PTO sama apa tadi? eh Lupa gua. Adalah yang
beberapa yang poin di dokumen lu ya. Nah, Hmm. dari awal itu sebelum bikin paper itu sebenarnya gue bikin namanya ide review. Ini kelihatan nggak sih? Lu nampilin Word doang sih, Nah, ini kelihatan nggak sih ide review paper WEC? kagak. Yang mana ya? Bentar, gua share screen all aja. Boleh boleh. Kalau ada Excelnya juga tolong dong. Iya. Wah, sebenarnya gue mau bagi ke lu ya, tapi ternyata pas gue lihat tuh 1 giga gitu. Lu kapan ke kampus gitu biar nanti nggak korup gitu filenya. Oke oke. Kan kan ada itu ya, hard disk ya. Ada Prezi sih kalau gua. Oh ya Ntar udah gua aman aman. bawain. Iya oke oke. Jadi awalnya ya semua Hmm. berawal dari ChatGPT. Jadi di awal tuh eh di semua paper lu tuh ada kata kunci wave energy converter, terus hal yang pengen dibahas itu optimasinya terhadap semua jenis WEC, terus pakai geometri apa, jenis degree of freedomnya apa aja, sama pakai power take off, terus tool software apa aja yang digunain. Nah, dari awal ini gue tanyalah ke ChatGPT gitu loh, apa struktur review paper yang pengen apa namanya yang jelas gitu. Jadi gue dapet gambaran kasar gitu. Seenggaknya gue mengerti dari struktur-struktur awal gitu. Seperti yang lu lihat sebelumnya kan dari sini lu bisa ngelihat kayak strukturnya tuh nggak beda jauh dari yang ChatGPT bilang kan. Dari yang awal tuh introduction yang menjelaskan tentang urgensi terhadap energi terbarukan. Jadi kayak di sini the push of renewable energy has become a global gitu kan. Nah di sini tuh gue cari semua evidence kenapa harus bahas wave energy converter gitu. Nah makanya di sini sekalian. Nah, di sini kayak ini challenge lu di mana lu kan bikin semua paper udah bikin ada tuh. Terus lu nggak ada citasi, nggak ada yang nge-citasi lu. Ya udah self-cited gitu kan. Nah, kebetulan ini ada paper gua yang sama Pak Wawan. Jadi kayak with estimated global potential over to ini terus wave energy tuh kayak tugasnya tuh apa gitu buat eh negara yang punya banyak coastline atau garis pantai gitu. Gue juga bahas itu di situ. Nah, makanya dari sini langsunglah buat menghasilkan suatu energi dari coastline tadi ternyata adalah teknologi yang namanya WC gitu. Terus abis itu ngelakuin pengenalan konsep dasar gitu. Pasti lu kalau mau bikin review kan pasti abis eh mondar-mandir. Kenapa sih milih WC gitu? Jadi kayak di apa namanya distrukturin dari awal sampai mau bahas WC gitu. Jadi barulah nulis pengenalan konsep dasar WC tadi gitu kan dalam Marine Renewable Energy gitu. Terus dari sini eh ditulis lah ini nggak harus dibahas di yang selanjutnya sih cuman kayak mungkin di sini gua udah mulai membahas beberapa yang kayak geometri sama PTO ini sama DOF. Nah terus abis itu di sini yang one of the promising direction in wave energy kayak teknologi-teknologi lain yang saat ini marak digunakan kayak WEC array kan banyak ya yang buat poin absorber gitu. Nah, terus hal itu ternyata menghasilkan suatu energi efisiensi gitu dan dilanjutkan dengan beberapa parameter yang nambah efisiensi dari geometri tersebut. Nah, kemudian dari sini balik lagi ke ide ini nih. Ada kan tujuan penulisan paper, memberikan gambaran terkini sama aspek-aspek yang mau dibahas. Nah, di sini nih. Jadi kayak this review examines the key challenge in optimizing WEC system gitu. Fokusnya itu achieving high energy, reducing cost, and improving system stability gitu. Nah, di sini tuh mungkin dari sini lu nggak
nggak terlalu asing sama ini karena dia nanti bakalan muncul lagi di tabel consideration yang ada 10 tadi kan, yang Hmm. ini. Nah, yang ini kan high energy efisiensi terus segala macem gitu. Jadi biasanya tuh gue kenalin dulu di sini permasalahannya apa, terus tujuannya apa gitu. Dan nantinya kayak dijelasin buat memenuhi review paper ini dia menggunakan metodologi apa, sama kayak yang di penulisan akademik itu kan, kalau di pendahuluan kan harus mancing-mancing dikit ya, misal apa namanya, urgensinya apa, masalahnya apa, abis itu pakai metode apa, dan consideration-considerationnya tuh apa, terus kayak gitu. Nah, habis itu bahaslah soal WEC gitu. Tapi emang di sini tuh overview WEC ini ada jenis-jenis. Tadi kalau nggak salah gue lihat lu ada beberapa yang nanyain kayak misal di sini kan, di sini lagi tuh gue ada bagi lagi kan ya, kayak jenis-jenis WEC gitu kan ya, yang misal yang fix atau yang floating atau yang submerge itu ya. Apa bedanya sama yang ini gitu kan? Nah, sebenarnya kalau yang di sini ini namanya namanya tuh dia overview. Jadi ini di sini jelas udah ada current trend geometry types of WEC. Jadi nggak semua tipe dari WEC ini gue sebutin di sini. Tapi current trend geometry itu bentuknya kayak point Alsobor, terminator, sama UWC sama UWSC. Tapi ada lagi yang kayak atenuator segala macam itu kebetulan di 91 jurnal yang gua lihat itu apa namanya, nggak ada yang menyebutkan itu, atau mungkin dia menggunakan eh, sebutan lain. Jadi kekurangannya kalau pakai AI itu bakalan kayak gitu. Jadi kayak buat ngasih tahu cara aman. Jadi dia nyebutinnya yang kayak WCR highly innovative. Terus jadi ini ada a summary of the main WEC current trend gitu. Jadi dia nggak bakalan disalahin karena kita cuma bahas current trend, nggak dari yang pertama kali WEC masuk. Jadi nggak harus, misal kalau ada paper yang kayak nyebutin semua lengkap gitu, kita nggak harus memenuhi standar itu, harus di atas itu atau harus lebih lengkap dari itu, walaupun kita publishnya tuh lebih Di lama belakang. dari dia. Hmm. Nah, kayak gitu. Nah, untuk itu makanya kenapa kita pinter-pinter buat cari salah satu struktur dari review paper tuh biar novelty-nya ada gitu loh. Nah, dari situ ya dijelasin lah point absorber tuh apa. Ini gambarnya semua kalau yang ini cuman gua kopas gitu, tapi tetap gua apa namanya, gua kasih footnote gitu kan. Terus ini ngejelasin overview aja sih. Jadi kayak ngejelasin overview tuh kayak biar orang tuh ngerti gitu. Jadi nggak semua overview di sini tadi harus membahas sesuatu yang penting banget gitu. Kecuali kalau lu mau bikin research paper gitu ya. Jadi overview-nya harus bener-bener kayak apa namanya, kayak jelas banget kenapa lu harus memilih ini, jenis ini apa, kenapa gitu kan. Jadi enaknya review paper ini lu cuman nge-summary gitu. Jadi itu tadi sih, jadi kayak mungkin beberapa ide yang lu note di situ nanti bisa jadi lanjutan review paper yang ini gitu. Nah, terus habis itu ngejelasin OEC itu apa gitu, konsepnya seperti apa. Terus ini juga eh ada kadang tuh nggak jelas, jadi gue perbaruin lagi kayak tulisan-tulisannya biar satu font gitu kan. Nah, ini full bikin gambarnya itu gue dari Word, ini di grup. BTW, eh, maksudnya lu gambarnya kadang-kadang berubah itu gimana sih maksudnya? Oh, Lu ini udah ini tuh gambarnya tuh aslinya burem, jadi gue mau memperbarui aja, jadi biar nggak burem gitu loh. Nah, ini tuh kayak memperbaruinya tuh cuman kayak
tulisan gitu kan, kadang ada tulisan kalau lu screenshot atau lu tempel gitu kan burem ya Hmm. gambarnya, terus kadang nggak sefont gitu kan, misal ini tadinya Arial terus apa namanya lu pengen ubah jadi apa namanya kayak Times New Roman, ya udah ubah aja, tapi ini sebenarnya skill word sih jujur. Jadi gue belum bikin yang terlalu advance gitu. Jadi semua orang bisa make. Jadi asal bisa menggunakan tools tools ya tools yang anak kuliah biasa pakai, ya udah gue pakai selagi bisa gue pakai. Jadi konsepnya adalah meminimalisir software yang gue pakai gitu kan. Terus ada Terminator. Oh ya, BTW bisa minta tolong nggak? Lu buka file, Heeh, pencet file. Itu maksudnya iya. lu udah, gue tadi cek di Word-nya ini belum di setting ini gambarnya biar tetap bagus terus. Oh, Jadi ke ke down setiap kali lu nge-save, ke apa? ngedown kualitas gambarnya. Coba lu pencet file. Oh, ngedown. Coba Oh, buka file, Word berapa? file, more, more, more. Paling bawah, paling Hmm. bawah, bawahnya close. Option. Setiap kali buka Word itu, setiap buka Word baru itu harus di setting soalnya. Advance, paling bawah. Ini yang bagian kanan di bawah-bawah. Oh, tadi ada picture atas atas. Dikit. Tadi ada picture nggak? Coba lihat. Oh, ini. Oh ya, do not compress. Ah, oke, sama ini. Resolusinya dinaikin, high fidelity. Di oke. Ini maksudnya setiap kali kita buka Word baru itu harus di setting ini. Kalau enggak, biasanya itu kualitas setiap kali nge-save itu pasti turun. Oh gitu. Itu makanya fungsinya ada yang namanya PDF. Jadi Nah, kalau nah. misalkan kita habis ngetik nih, terus nggak mau Word-nya itu berat. Soalnya kalau tadi kayak tadi itu settingan, itu pasti berat banget itu. Iya berat Jadi banget kalau ada banyak file gitu kan. file gambar. Nanti kalau misalnya Hmm. biar nyimpen terus habis itu nggak diturunin terus, nah itu biasanya pakai PDF fungsinya atau dibesarin sekalian kayak tadi itu for information Pak. Soalnya Iya gua sih betul kemarin betul. yang pernah itu tulisannya kecil-kecil kan, wah gila, langsung turun drastis itu. Nggak sih, apa namanya? Emang biasanya masalahnya di situ sih. Dan makanya gue kalau bikin gambar itu langsung dari apa? Dari Word. Terus nggak gue kopas sebagai gambar, jadi gue kopas sebagai grup gitu loh. Kalau sekarang lu gak usah itu, soalnya gue biasanya pakai ini, pakai Canva, Heeh, pakai yang lain. Terus habis gua betul. setting kayak tadi di Word-nya, maksudnya Word yang baru ya. Heeh. Itu setelah itu gua taruh gambar, save itu aman sih. Termasuk setelah itu gua kirim ke orang, biasanya udah settingannya udah kayak gitu. Tapi kalau di Canva, gue malesnya udah itu harus edit di Canva kan. Kalau gini kan lu edit-edit sendiri gitu bisa. Tapi ini buat yang nggak advance ya gambarnya. Kalau yang advance ya mungkin bisa di Canva atau yang di lain gitu. Tapi to be honest, ini udah bagus sih. Gua kira lu bikin di mana sih? Ternyata dibikin di sini. Dari sini nggak perlu tambah lagi gitu. Cuman yang itu yang persentase mungkin dari origin aja sebenarnya tuh dulu ya gue bikin review jurnal tuh nggak ada yang persen-persenannya, cuman nanti buat yang baca itu bingung kayak karena tabel jurnalnya kan banyak, ini kan ada Hmm. 91 ya, jadi buat nentuin tren atau kriteria yang kira-kira kurang populer atau emang kurang ada, itu nanti bisa di disummon gitu biar nanti supaya kalau orang mau bikin research dia bakalan ngasih si aspek consideration itu buat nambah novelty gitu kayak jadi tujuan review paper ini membantu para researcher atau membantu lu dalam menentukan arah penelitian lu tuh
biar kayak kira-kira tuh yang kurang dari bahasan orang-orang zaman sekarang tuh apa gitu. Jadi next time kayaknya gue mau bahas dari sisi yang gue review ini tadi gitu loh. Kayak Boleh boleh, gitu. aman-aman. Oke, bisa dilanjutin lagi yang tadi Oke, itu. kayak aman. Sorry, Thank gua you. gua potong. Soalnya Santuy, santuy. itu biar next next kalau lu bikin lagi itu Ah. langsung udah di setting tadi. Nah, terus abis itu optimasi ini ya kayak ya jelasin lah apa tujuan WC itu kenapa dioptimasi gitu. Biar biasanya kan tujuannya optimasi itu kayak biar energinya efisien sama stability gitu. Karena menurut gua WC kan kalau yang di eksperimen kan lu bikin alat sendiri gitu kan. Terus buat itu tuh kira-kira di kayak untuk wave ketinggian berapa atau mungkin kecepatan dari wave-nya itu berapa kayak gitu. Nah, terus kenapa gue summon si tips of WC optimization ini? Jadi biar biar gampang gitu loh kayak optimasi ini sekarang kiblatnya itu kemana atau bahasnya tuh dari dulu sampai sekarang tuh bahasnya dari mana gitu. Contohnya gue dapat dari ChatGPT ya kan. Tapi sebenarnya nih nggak serta-merta gua wujudin di review paper karena ada beberapa yang mungkin agak ngawur kadang. Cuman jadi ini tuh gue dapetin dari beberapa jurnal. Jadi kayak kumpulan 91 jurnal tadi gua elaborasikan kira-kira mereka tuh rata-rata tuh milih milih apa sih gitu. Kayak milih probabilistik, deterministik sama multi objektif gitu. Mungkin yang sekarang lagi banyak dipakai kan multi objektif ya. Jadi biar kayak habis dioptimasi, terus optimasi lagi, habis itu ditentukan optimasi mana yang paling bagus gitu loh. Nah, terus di sini dijelasin kayak gini. Nah, di sini kan kadang orang kan males ya. Sebenarnya tuh yang tadi lu tanyain kenapa ini ETC gitu. Kenapa nggak Betul. disebutin semua gitu kan. Jadi tujuannya kenapa sebenarnya dulu tuh awal-awal gue bikin review paper, gue jarang ada picture atau jarang ada kayak bagan-bagan kayak gini. Dan jadinya tuh review paper gue itu gak diminati sama orang karena orang tuh nggak paham apa yang gue tulis karena nggak semua orang paham kan. Dan mungkin dari situ akhirnya gue ada ide buat membuat sebuah gambar bagan. Jadi kayak apa sih WC optimization kan dibahas di sini ya. WC optimization tuh apa? Nah, terus tipe-tipenya tuh apa? Jadi kalau lu lihat di sini ada deterministic method. Jadi kalau lu nggak punya waktu berarti kan lu nggak mau kan baca di bawah ini banyak banget nih kan. Jadi Betul. misal misal deterministic method ini ada yang gradient based. Jadi yang gradient based itu contohnya pakai linear programming. Jadi kalau lu lihat di sini lagi, ini tuh ada kayak nyebutin linear programming sama Newton-Raphson teknik. Hmm. Nah, jadi ini tuh fungsinya figur ini buatnya gimana, kenapa gitu. Kenapa ETC gitu. Karena mungkin ada lagi gitu loh. Tapi nggak gue sebutkan di sini karena mungkin gue cuman mensumon doang. Jadi kayak menjelaskan secara kulit-kulitnya aja gitu loh. Tapi ini Nah, aman nggak? Soalnya kadang-kadang kan eh ah, gue kira itu kalau review jurnal itu harus enggak. semuanya itu. Enggak. Jadi keluar-keluaran tuh sebenarnya tuh kalau yang dijelasin sama yang di penulisan akademik itu Hmm. mungkin kiblatnya beda ya. Jadi Hmm. review paper tuh kiblatnya beda. Semua jenis eh, tulisan orang tuh beda. Makanya lu kalau lihat review paper, anjir dia tuh kok nggak ada table matrix. Hmm. Dia kok apa namanya langsung aspek-aspek gitu kan. Jadi menurut gue ya, kalau lu baru mulai suatu review paper, lu tuh lebih baik mulai dari semua yang tersistematis. Jadi baru nanti dimulai dari kayak yang dijelasin sama Mas siapa tuh, lupa yang penulisan akademik. Pokoknya mahasiswa S3-nya Prof. Ya, Nandi lah. nah itu udah advance. Jadi kalau kalau lu udah melewati step ini baru ke situ. Jadi dia di situ tuh udah ada di dalam kepalanya gitu. Jadi nanti dibahas satu-satu gitu
per state, per subsection kan dia bahasnya dari awal. Tapi kalau buat lu orang awam, ini dia bahas apa? Kok bisa nyampe sini gitu. Jadi awal-awal mungkin kita bikin suatu gaya yang berupa penilaian atau tadi tabel matrix tadi. Jadi buat nyari tahu sebenarnya tuh review paper ini itu gak gue bikin sebagai satu jurnal yang berdiri sendiri. Jadi review paper ini gue bikin sebagai literatur review atau media gue belajar buat bikin research paper. Nah, jadi di awal itu gue mau, misal contohnya gue mau bikin tesis nih, Hmm. gue bikin tesis nesting kan, nesting optimization gitu. Tapi gue nggak tahu nesting optimization itu apa dan gue mau pakai algoritma apa. Dan kemarin kan gue pakai branch and cut. Eh, pakai branch and cut ini asalnya gue dari review paper. Nah, dari sini gue baru menghasilkan kayak gitu. Jadi sebenarnya salah kalau kita udah menghasilkan suatu jurnal apa artikel jurnal dulu baru review paper. Nanti bakalan buyar juga sih sebenarnya kayak gitu. Konsep gue di review paper tuh kayak gitu gitu. Tapi nggak tahu ya konsep orang lain. Tapi mungkin nanti kalau ada temen yang bisa bikin review paper yang lain atau mungkin Anda udah ada review paper kan, mungkin lu bisa kayak mempelajari juga cara dia menulis paper biar lu menemukan gaya menulis paper lu sendiri gitu. Karena niru cara menulis paper orang itu jujur nggak enak karena siapa tahu nanti cara gue nih, aduh terlalu banyak, gue nggak ada waktu segala macem dan mungkin eh, cara apa namanya nggak terlalu bisa masuk ke otak gitu. Jadi kan nggak semua orang bisa gitu. Cuman ini mau gue tunjukin aja. Terus balik lagi abis itu sebenarnya di ChatGPT ini dari optimization teknik ini dia dijelasin juga key metric for evaluation. Tapi di sini nggak langsung gua tulis key matrix ini, key matrix evaluation ini gua wujudin di tabel yang tabel 2 tadi kan. Nah, terus habis itu ditunjukin lah types of wave energy converter. Nah, di sini tuh apa bedanya sama yang di atas tadi? Yang di atas tadi kan current trend ya. Kalau yang di sini itu eh, type-nya cuman gua bahas dari bentuk. Jadi ini yang floating, yang fixed sama submerge. Jadi terbagi menjadi tiga ini. Soalnya kalau lu kan udah, kalau gue kan belum belajar ya sama UWC gitu apa aja. Jadi kayak UWC tuh ada banyak, mungkin nggak tiga doang ini, tapi somehow mungkin kalau lu udah baca jurnal, kita bisa mengartikulasikan dengan gampang kalau si WEC ini paling gampang dikategorikan menjadi tiga bagian ini gitu. Ada yang fix, mungkin fix nanti ada juga yang bentuknya kayak point absorber, habis itu yang kayak terminator gitu kan. Nah itu kan banyak banget ya, jadi kayak nggak bisa lu kategorikan menjadi type gitu, karena si point absorber absorber itu bisa aja dia submerge, bisa aja dia floating, bisa aja dia di pinggir kayak gitu kan, bisa aja WEC array gitu kan. Jadi kayak ya udah gua bedain tipe ini menjadi bentuk-bentuknya aja. Mungkin kayak cara kerjanya dia mungkin floating, cara kerjanya dia submerge, cara kerjanya dia fix kayak gitu. Jadi ditunjukin dari sini. Ini bikinnya juga dari ini, tapi nanti ada kok. Ini cuman gua kopas aja kemarin karena pengen cepat-cepat bagiin ke lu. Nanti gua bagiin semuanya di Word kan. Terus ya ini dijelasin lah ya kayak seperti itu. Terus DOF ini juga bikin sendiri di itu. Kalau dipencet-pencet gini kan bisa diganti. Nanti kalau seumpama Gila, warnanya mantap banget. apa? Mantap, mantap. Kalau Unexpected warnanya banget. apa? Unexpected banget. Kalau warnanya kurang stroke dulu kalau suka warna merah ya udah merahin segala macam gitu kan. Nah, habis itu dari sini kan gue sebenarnya tuh dapetnya dari sini loh. Fix, floating, submerge. Jadi gue bagi dari sini karena WEC tuh banyak banget. Gue bingung kalau nyebutin semua nanti jadinya bukan jadi review paper, jadi
rangkuman buku, nah kan. BTW, ini gua denger dan gua catat banget. Ini soalnya ini, Pak. Gua kepengen tahu kalau lu masuk ke bidang baru, lu bikin Nah, review itu kayak mana sih? oh iya, Apalagi iya. kan lu mau bikin, kita mau bikin dua kan? Ah, Heeh. nanti kan bakalan ada perbedaan pendapat tuh. Maksudnya pandangan lu. Yang Iya pertama ini betul. kan lu pas waktu belum ada gambaran sekali, terus habis itu bikin review jurnal. Satunya lagi Heeh. udah ada fokus dan udah mempelajari, maksudnya kayak gimana kan? Iya. Ah, itu yang kepengen banget gua lihat. Soalnya gua kepengen tahu kok bisa lu belajar suatu bidang cepet banget cuy. To be honest. Ya, Gila. sebenarnya itu salah satu kelebihan sama kurangan. Jadi gue nggak bisa fokus dalam satu bidang gitu. Jadi ilmu gue agak dangkal juga di beberapa bidang gitu. Cuman mungkin ini juga agak membantu orang juga sih kayak gitu. Jadi mungkin kalau kulit-kulitnya gue tahu, tapi kalau mungkin lebih ke itunya ya lu lebih tahu lah gitu. Jadi gue sebagai tools aja yang mau bantu gitu kan. Nah, terus Oke. dari sini nih, lu pasti nanya kan kenapa ada objektif ini tiba-tiba gitu kan. Hmm. Nah, di objektif tiba-tiba ini sebenarnya ya kalau nanya di suatu chat GPT awalnya eh lu kasih salah satu pertanyaan misal kayak gini. Chat GPT lu itu enggak Aman-aman. Gua for berbayar. berbayar lah. Iya. Nah, dari situ kan kalau mau tanya dokumen kan minimal 10 ya. Hmm. 10. Minimal apa Terus maksimal? ya, maksimal 10. Nah, Oke. dari 10 ini kan di awal kan lu pasti udah nge-search gitu kan soal jurnal-jurnal yang mau lu review gitu. Hmm. Jadi sekitar 10 jurnal ini coba tanyain kayak misal kira-kira dari 10 jurnal ini adakah beberapa aspek consideration gitu. Jadi kayak mungkin ada beberapa aspek yang di apa namanya dibahas dalam sini dan di beberapa jurnal tuh ada kesamaan. Kayak misal pasti semua jurnal itu bahas soal energi efisiensi. Itu salah satu hal yang primary lah. Terus karena ini bahas optimization, pasti ada computational atau komputasi kan. Jadi buat mengetahui sisa-sisa terakhirnya ini, sebenarnya ini tuh kulit-kulitnya semua. Jadi otomatis karena sekarang kan ada multi objective capacity di atas tadi udah disebutin kan. Jadi sebenarnya tuh semua si aspek consideration ini gua summon di atas ini sebelumnya. Gue summon di sini. Jadi waktu setelah nanyain ini, tanyain aja kira-kira consideration aspek yang cocok buat key matrix atau matrix tabel itu yang cocok apa aja gitu. Jadi Nah, cobalah gue masukin di sini gitu. tadi lu Akhirnya ketemu semua. nyebutin, sorry, tadi nyebutin 10 jurnal kan? Iya, Nah, 10 jurnal ini jurnal eksperimental, original research paper atau review paper. research. Semua harus research. 10 harus riset. Iya, jadi bisa 10 bisa 10 lagi. Jadi di awal, di akhir tambah-tambahin terus aja. Kira-kira semuanya itu yang pengen lu masukin apa. Jadi sebenarnya consideration kriteria ini ada banyak. Mungkin ada sekitar 20-an atau apa. Tapi kan nggak semua jurnal tuh ada gitu. Jadi kira-kira lu pilih. Nah di sini nih yang bikin novelty. Jadi nanti kalau seumpama lu ada lagi optimization consideration kriteria nanti sebenarnya bisa lagi jadi satu review jurnal seperti itu gitu. Jadi karena ini awal-awal jadi gue bikin 10. Sebenarnya kalau di Raja itu cuma 4. Jujur cuma 4. Tapi yang 4 itu gue bikin gaya baru. Gaya barunya itu berupa kayak dia tuh nggak centang consideration gitu loh. Jadi dia cuma nunjukin karena dia cuma mau misal kayak Reynolds numbernya berapa. Habis itu behaviornya spiral pipe itu apa, kayak profilnya berbentuk apa, habis itu secondary flow-nya seperti apa. Nah, kayak gitu. Itu juga udah bisa jadi review paper. Itu beda lagi. Nanti di sini kita bisa bikin beda lagi. Jadi kayak
dari 91 jurnal ini kira-kira nanti kita bisa bikin sekitar 3 review paper, 3 jenis review paper kalau Tiga, mau. tiga. Kayak mana itu maksudnya? Tiga itu dari Iya, mana? jadi yang awal tuh cuman bahas optimization kriteria ya. Ah, Jadi yang kayak awal-awal gini, nah bikin matrix kayak gini nih. ah. Nah, kalau si Raja itu bikin matriksnya, bentar ya, gue cek lagi. Ini BTW Raja ini challenging juga tuh. Itu kan ilmu-ilmu yang lama tuh. Heeh. Kayak gimana tuh cara lu jelasin juga kayak mana ini? Udah Nah, selesai? udah Udah ini udah under review. oh ada review. Anjir Nah, sabar banget. di discussion-nya tuh ada metodenya Masa apa aja, Renan number, spiral geometri, sama velocity distribution, sama reologi model. Jadi dijelasin aja, kayak misal apa namanya, dari laminar itu kira-kira velocity-nya tuh membentuk double layer atau enggak gitu. Terus jadinya nanti reologinya Newtonian atau New Newtonian gitu. Jadi kayak gitu. Terus nanti di bawah ini dijelasin apa sih pengaruh bentuk spiral pipe itu terhadap si Reynolds number sama flow behaviornya tadi. Nah, di sini tuh nanti belum bahas drag reduction. Jadi drag reduction sama si apa namanya shear stress segala macam itu gue bahas di review lanjutan. oh, lu sama Raja bikin lagi. Iya, tapi nanti aja dulu, nunggu dulu ini. Nah, kayak gitulah. Ini kan ketiga dia nih. Jadi gue jelasin secara itu aja dulu. Kita tipis-tipis dulu lah, soalnya Eh, mencoba dulu gitu. Jadi jangan ini langsung advance. oke. Pokoknya caranya kayak gini, carinya tadi ya. Jadi Hmm. bisa lu pakai sekitar 10 jurnal, lu tanya dari 10 jurnal di atas, eh, tunjukkan beberapa aspek yang dibahas dalam jurnal gitu kayak terus abis itu di akhir nanti lu tanya kira-kira untuk membuat research paper dari ini biasanya goals atau aspek yang dibutuhkan dari beberapa jurnal yang membahas tentang ini tuh apa aja gitu jadi nanti bisa lu input manual sendiri gitu kayak lu tinggal pilih kira-kira aspek yang cocok buat lu pilih buat jadi current trend atau review paper tuh apa gitu kan Sorry. gitu. Berarti pertama lu tanya konsiderasinya apa aja dan kemungkinan bakal mbaknya. Iya betul. Tadi Terus sih habis awalnya ya, gue hmm. tanya ke ChatGPT soal ini tadi yang rangkaiannya kayak section subsection bahas apa aja Hmm, gitu kan. betul. Nah, abis itu setelah bahas ide review paper tadi, gue mulailah cari jurnal dari keyword yang lu pakai tadi. Akhirnya sampai ketemu banyak tuh, udah banyak. Ya udah gue kira cukup. Akhirnya gue tanyain deh 10 itu. Terus gue tanyain consideration di sini tuh apa aja. Seperti itu. Jadilah keluar kayak gini. BTW lu cara carinya ini kan kalau gue tadi baca ini kan dari CV Sense Direct semuanya kan. Mm-mm. Nah, ini lu carinya itu langsung di websitenya atau Iya, pakai caranya Prof Nandi yang pakai software. nggak cari langsung. Kalau di software, gua nggak pakai Zotero kan. Ah, Tapi nanti kalau pakai Zotero lu bisa coba sendiri. Jadi ini gua serba manual. Jadi masih benar-benar apa namanya merintis dari bawah. Karena kayak Mendeley gue kan udah penuh ya. Kalau gue penuhin lagi lemot dia nanti. Jadi kayak gue belum ada waktu buat pakai aplikasi sih. Cuman nanti gue jelasin deh di sini. Nah, terus oke. metodologinya tadi lu bilang kayak kenapa sih di sini nggak disebutin kayak key performance indikator ini apa gitu kan? Kalau nggak salah tadi gue baca kan? Ya, Ini pas pertama sih. Ini pas iya. pencarian cara nulisnya gimana. Oh Soalnya ada iya. NN or Oh iya ya, cara nulisnya bentar. pas waktu di Sense Direct. Kan ini berarti kan lu pakai Sense Direct nih.
Nah, Iya itu dia. betul, bentar. Tapi BTW gue bisa lihat ini nggak? ChatGPT lo. Kayak prompt-promptnya kayak kayak mana aja. Hah? Iya. Ntar abis dari ini, saya dari kayak. Chat GPT-nya betul udah gua hapus-hapus karena lu tahu gak sih kalau kita bagi sama orang yang satu peminatan sama lu gitu. Hah? Nah, gua agak trust issues juga. Berarti udah Jadi dihapus ya? iya, jadi Oke, oke. gua nanti kalau ada pertanyaan lagi ini, misal combination gini kan, ada wave It- energy converter. Pertama tuh kalau gue mau nyari tuh kayak gini. Sebenarnya gue cari desain direct karena eh, dia tuh enggak kekurangan penelitian buat WEC. Hmm. Hmm, kayak gitu. Jadi kalau yang ini, yang tadi, yang 1000 ini, Hmm. udah belum gua ganti sih. Nanti gua ganti. Soalnya gue mau kasih tahu lu dulu. Jadi ini yang terakhir outputnya aja gue tulis 91 92 gitu kan. Nanti gua kasih tahu. Oke, oke, Soalnya oke. mau gua revisi lagi gitu. Jadi gua mau kasih final nanti ke lu nanti deh. Soalnya Jumat baru ke Pawawan ya. Iya, hari Nah, Jumat. jadi di sini misal ini 2026 udah ada jadi gua kayak gini nih. Satu, dua, Gue tiga. kadang-kadang bingung itu kok bisa udah ada 22 ya. Lambat Apa? banget, lambat banget jurnalnya baru publishnya. Heeh. Nah, di sini kan ada 13 9 1 10 ya. Betul. Jadi gua kasih tahu yang kayak punya raja aja dulu. Bentar. Biar paham lah, nggak bingung. Banyak banget itu. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi di sini nih gua kasih dia ada di IEE, ada si Science, ada Springer, ada Scholar. Hmm. Ini gua cobain berempat karena yang bikin spiral pipe itu cuma dikit. Oke. Kalau optimasi BC kan lagi boom zaman sekarang kan banyak Hmm. kan. Kalau kemarin yang spiral pipe kata Prof. Yanuar dikit banget soalnya susah bukan karena novelty-nya nggak ada tapi emang susah bikinnya gitu kan. Jadi kayak ini Reynolds number, spiral pipe. Nanti ditulislah di sini. Misal tadi gue nyari ya kayak kayak punya lu nih. Misal punya lu yang wave energy converter dari tahun 2020 sampai 2025. Jumlahnya 13.910. Nah, di sini tulislah 3.910 gitu. Nah, nanti tuh di eh sum aja di sini. Jumlahnya berapa? Nanti ketemu di sini. Ada sekitar 1.675 paper kalau dijumlahin semua. Nah, Oh, ber- nanti itu ditulis di sini. Jumlah semua paper tuh di sini gitu. berarti eh yang lu masukkan itu satu-satu berarti. Misalkan nih, Iya, ini kan ada satu, dua, tiga, empat, empat ya, ada mm, empat iya keyword. betul. Berarti keyword satu masing-masing satu-satu tulis wave Satu-satu energi, ditulis. Terus, optimasi ini. Terus habis itu eh, digabungin antara misalkan wave energy converter sama DOF pertama. Terus iya habis itu WEC satu-satu. sama optimasi ini sama Iya ini. betul. Ah, Nah, kayak gitu. Terus ada, terus sebenarnya di sini itu ada beberapa duplikat entries excluded. Jadi di ah, sini ada beberapa entries yang duplikat gitu. Jadi sebenarnya tuh gua nyari tahu duplikatnya ada berapa itu biasanya dari sini. Nah, di sini kan biasanya ada angka yang sama nih, ada yang hmm, 4444. Ini tuh biasanya isinya sama. Jadi gue kurangin dari situ. hmm. Lah, kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya kan per poin dari itu ada yang sama juga. Iya, ada yang sama semuanya ini ada yang sama. Jadi kayak strateginya buat biar nggak lihat satu-satu ini kan manual ya. Jadi Hmm, ya dicepetin aja pokoknya yang sampai yang terakhir itu ketemu 91 tadi. Jadi ini sebenarnya ada apa namanya permainan angka juga. Soalnya kalau pakai software itu setahu gue juga banyak kesalahan juga buat sortingnya. Jadi hmm, eh
kita ilmunya begitu sih menurut gue ya. Terus Ada yang yang entries flag as and eligible by automated tools itu apa ya? jadi ini nol kalau lu nggak pakai tools, gua nolin. Maksudnya? Karena ini kan pakai automated tools, jadi gua kan nggak pakai Zotero atau Mendeley, jadi gua nolin karena gua nggak menghilang itu. Jadi kayak sebenarnya tuh excluded ini suka-suka si penulis gitu. Jadi kayak Hmm, eh, kita tuh gimana caranya biar mengurangi sampai ini tuh jumlahnya 91. oke. Jadi ini nanti lu tulis misal dikuranginya nggak 11.000, misal langsung 20.000 juga boleh. Sebenarnya itu permainan sih. Soalnya yang kemarin-kemarin waktu Prof Nandi ngejelasin juga sama anak bimbingannya itu, dia kan nggak excluded si yang nggak ada keywordnya ini. Hmm. Maksudnya kayak nggak ada kata ini. Misal nggak ada kata baterai, berarti dikurangin aja. Oh iya Nggak ada benar-benar. kata PCM, dikurangin. Nggak ada kata WIC, dikurangin. Kan cuma ada optimization doang. Berarti Hmm. eh itu masuknya di sini. Entries discard by automated system. Itu maksudnya kita eh me- mengurang-urangi sendiri lah. Iya, betul. Di sini sebenarnya kalau mau cepet, itu ngurang-ngurangin sendiri. Jadi angkanya tuh, tapi karena gue nggak mau ngawur nguranginnya, jadi eh gue tulis datanya di sini. Jadi biasanya Hmm. tuh tools-tools yang ada di IEE Science, Direct sama Springer sama Scholar, ini kadang kalau dia menunjukkan salah satu angka yang sama, berarti Hmm. itu semua isi jurnalnya itu sama. Jadi nggak perlu ditulis lagi gitu. Oke, gade. Berarti yang entries discarded by automated system itu kalau angkanya itu eh Sama. sama, Iya, berarti mirip betul. kayak identification juga tadi ya, Heeh. mirip Jadi kayak itu. sebenarnya ini tuh suka-suka aja sampai eh, kebagi ke 91 kalau kita manual. Jadi kita kan nggak ada waktu buat ngecek gitu kan. Terus nggak dari semua jurnal di Science Direct yang ada 100 juta ini lu masukin semua buat itu. Jadi Hmm. buat kriteria jurnal excluded ini kondisinya kondisi 1, 2, 3 itu ada di sini nih. Itu empat Pak, itu empat Enggak, Bu. awalnya 3. Oh ya tiga, oke. Cuman yang 4 ini gue tambahin aja karena dia tadi ada di sini nih yang exclude before 2020 gitu kan. Hmm. Jadi nanti mau gue ganti-ganti lagi angkanya karena ini sebenarnya isiannya dari jurnal gue yang lain. Tapi Oke. ini bentuk gambar-gambarnya sama flow chartnya itu gue bedain karena biar nggak apa namanya biar patternnya nggak sama gitu loh. Tapi Oke. sebenarnya tuh metodologinya tuh sama, tapi semua orang itu nggak pada pakai flowchart ini karena dia ngejelasinnya tuh pakai apa namanya kayak kata-kata gitu loh, atau Hmm. pakai kalimat. Tapi itu menurut gua agak boring ya buat orang yang baru belajar gitu loh, karena dia nggak tahu jelas strukturnya seperti apa gitu. Bahkan kadang-kadang kita kalau yang baru buka itu lebih bingung, Iya, belum bingung malah juga. nggak, malah bahkan nggak gambar. Ada Iya, gambarnya aja, gua aja masih rada-rada bingung setelah gua baca. betul. Nah, Oke, oke. got it. Berarti yang kondisi satu 2 3 itu exclude yang di atas ya. Berarti sebenarnya sampai 4 Iya, betul. exclusion. Oh, oke. Tapi ini sebenarnya nggak gua tambahin yang condition keempat karena menurut gua ada kan di sini kayak jurnal 5 tahun terakhir gitu. Nah, Hmm. were published before 2020 excluded gitu kan. Ini Hmm. mau gua hapus, tapi karena lu mau baca, gua tambahin biar nggak bingung. Tapi ternyata masih bingung gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Sebenarnya itu perlu ditulis juga di situ. Jadi biar tahu, oh ternyata kalau before itu Iya, termasuk exclusion. betul. Tapi kan di sini kan kita udah nyari dari 2020. Berarti kan nggak bisa masuk di sini lagi. Oh, Nah, jadi oke, harusnya got it. emang gua hapus gitu. Cuman kan ada beberapa hal yang harus lu baca gitu buat nanti seumpama kalau
lu mau bikin gitu kan sendiri Hmm. gitu. Oke, oke, ganti, Terus, ganti. hmm, jadi udah kan ini tadi ya, terus metodologinya gimana caranya. Nah, habis itu dari sinilah masuk ke kriteria assessment metric. Terus tadi lu ditanya juga di sini, ini tuh apa kayak performance indicator. Heeh. Nah, si key performance indicator ini eh itu kata-kata lain dari assessment matrix. Jadi key performance indicator ini dia buat menilai suatu jurnal. Dan isinya itu 10 indikator yang tadi yang Ya, sempat betul. dijelasin itu. Ya, jadi jurnal ini sesuai nggak sama apa namanya review paper, kayak aspek-aspek review paper yang udah kita propose di atas tadi gitu. Hmm. Kalau nggak masuk berarti ya nggak 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 Iya. masuk ke assessment of quality. Ya di X aja berarti kayak X terus nol ini dia ada bahas walaupun dikit gitu. Nah, terus lu tanya kan kenapa kenapa gue bisa menilai dia iya enggak iya enggak. Jadi itu adalah gunanya tools AI. Jadi di sini tuh sebenarnya gue tanya semuanya tuh dari awal sebelum ini nanti gue kasih ke lu. Jadi kita tanya, ini jurnalnya terbitan berapa, titelnya apa, jurnalnya belum gue cek karena terlalu banyak. Jadi gue nggak nanya jurnal, terus autornya siapa aja, keyword, finding, summary, problem research gap, kayak yang lu bikin dulu, Tapi tools. lu taruhnya nggak satu-satu tapi langsung 5 berapa itu kalau nggak salah ya. Yang waktu itu sempat lu kasih tahu itu. Iya betul. Nah terus di sini nih ada nih consideration aspek gitu. Cara nanyanya di itu. Nah, itu caranya gimana tuh? Kalau BTW kalau ada formnya pas waktu lu cari screenshot kirim gua aja dah. Aman. Iya, ada deh di sini kayaknya. Nih, bentar. Di bawah nih ada. Nih, I'll provide you the uploaded journal above. Please analyze the answer question below. Above Terus itu berapa itu? 10 banyak. 10. Enggak, Lu banyak. Semuanya aja lu tanyain tuh. Ini ada eh 25 nih. I mean pas waktu lu upload jurnalnya itu jurnalnya ada berapa? Satu. Oh, per, Satu-satu. oh, satu-satu. Jadi satu tab, biar nggak ngawur. Oh, oke, gadit-gadit. Heeh. Jadi lu tau lah kenapa gue butuh waktu lama karena di sini lu ada 91 jurnal gue tanyain satu-satu. Jadi satu hari itu gue tanya sekitar 30. Gue nyambi kerjaan gue yang lain. Hmm. Jadi 30 gue masukin ke Excel ini. Gue Hmm. masukin, masukin satu-satu. Nah, terus kalau udah si Excelnya jadi, barulah nanti gue bikin matriksnya tadi. Nah, baru bikin matriks, barulah gue bikin full jurnalnya gitu. Oh, jadi pertama itu belum matrix dulu. Yang satu, dua, Heeh, tiga, 10 itu tar dulu. Tapi kalau yang pertama-tama itu tentang author, keyword, finding gitu ya. betul. Ketika Nah, udah selesai iya. semuanya 91 dan lu baca ininya kalau nggak salah lu sempat bilang eh, isinya ini lu harus pastiin ada nggak di jurnalnya Iya, gitu betul. nggak? Jadi nanti ada skimming lagi. Ada Oke. skimming lagi. Dari 91 jurnal lu. Ini sebenarnya nggak 91 awalnya. Berapa ya? Banyak. Ada 150-an lah kira-kira. Jadi semuanya dia emang nyangkut di search bar kalau yang di Science Direct ya. Jadi ternyata dia apa namanya optimasi DOF. Tapi ternyata bukan WEC, tapi Hah. itu baling-baling, propeller Oh, oke. kapal, segala Itu macam. Kan ngawur gitu kan. Jadi kadang tuh lepas dari pandangan gue. Jadi gue harus cek lagi satu-satu. Caranya gue mengeceknya kayak gini. Salah satu keyword yang gue cek di sini tuh ada WEC geometri sama oh enggak type of WEC hmm. yang ini. Jadi kalau seumpama dia nggak bahas
This paper is not uh, considerate about type of wave energy converter WEC, hapus, 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 hapus. Oh, Kayak gitu. pokoknya tanpa lu cek Cek pas satu, waktu. Oh, cek jadi pas. satu-satu. Berarti kalau nggak ada WEC, nggak bahas WEC, berarti dia bukan WEC. Kayak Oke, gitu. oke. Ada. Jadi Heeh. ada satu pertanyaan yang kalau misalkan di situ nggak ada, Iya, terus kita lihat emang bener-bener pas waktu validasi di jurnalnya nggak ada, ya udah itu berarti hapus. iya, hapus aja. Kalau seumpama masih banyak, karena ini Ah, kasusnya banyak banget gitu. Kalau bener. seumpama yang kayak gue yang cuman 30, 40, ya udah gue baca-baca dulu. Bener nggak sih ini nggak bahas nesting? Bener nggak sih ini Oh, bahasnya ber ini? oh berarti lu tanpa ngecek ya? Oh, ternyata ini nggak ada, ya udah hapus Iya, gitu. kalau itu masih banyak. Soalnya kan satu ya, kita milih efisiensi. Terus Bener, got it. dua, lu considerate minimal review paper tuh ada berapa paper yang lu nilai. Kan biasanya jarak aman itu antara 40 jurnal, itu udah Hmm, aman. hmm, Nah, kalau lebih dari 40 jurnal, misal lu udah ketemu 60, terus yang lu exclusion cuma 2 atau 3, ya udah berarti udah aman. Tapi kalau semua dari 60 yang di exclusion itu 18, 20, bahkan yang mepet banget 40, itu berarti lu harus cek lagi 2 lapis ceknya. Bener nggak gitu? Berarti lu sempat berapa ya? 150 tadi ya yang selalu Iya. itu. 150 itu Mm-mm. bener-bener lu download semuanya, lu taruh di folder, Iya terus betul. dipastiin. Terus ternyata ini Mm-mm. exclude nih. Lu Iya betul. taruh di folder lain, disimpan dulu apakah nanti ini pas 40 Nah, atau di atas 40. Kalau ternyata masih di atas 40 nih. Yang di exclude tadi iya, langsung dihapus tuh semuanya. iya betul. Oke, got it. Bang. Nah, kayak gitu. Nah, ini udah gue kasih nanti ya. Semuanya gue kasih deh. Nih, kayak gini. Nah, terus buat ngebedain ya. Tadi kan sampai ini nih, attach the doi segala macem gitu kan. Tapi yang di XX atau kriteria 1 sampai 10-nya tadi, Hmm. eh, lu gabungin lagi aja di bawahnya kayak please also answer the question below. Jadi kayak misal lu gini ya, ini copy aja dulu. Terus habis itu lu cari di sini nih Scholar GPT. Gue biasanya pakai Scholar GPT. Nah, terus nanti misal kita Oh, ada Scholar GPT ya? iya pakai Scholar GPT aja. Misal lu pilih dari tahun 2020 ya. Oh, Yang ini on the impact. Ini jurnalnya udah gue bedain dari tahun 2020 sampai 2025 sendiri ini tuh. Jadi biar nggak tercampur-campur. Terus judul-judulnya udah gue samain dengan judul dari papernya sendiri. Kayak gini. Udah nah, keluar deh ya. Nah, yes, yes, no, 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 yes. Gitu. Udah keluar deh. Tuh. Kalau limited ini nanti mungkin ya ada beberapa consideration. Jadi seumpama kalau limited itu berarti kan dia nggak adaptable gitu. Jadi ah, terserah lu mau pilih iya atau enggak. Tapi kalau lu emang standar lu ketat, berarti ya udah X aja dia gitu. hmm, Jadi nanti biar di discussion lu nggak perlu bahas si paper ini. Jadi lu bahas paper yang kira-kira mungkin mungkin ada paper yang kayak paper lu kan udah memenuhi semuanya ya. Tapi nggak gue bahas di discussion karena ada paper yang lebih mewakili. Jadi lebih kayak kayak misal dia lebih gampang buat dimengerti gitu. Jadi mungkin nggak semua paper yang bagus itu gue bahas gitu. Jadi kayak tergantung kebutuhan discussion aja gitu. oke. Dan eh lu bisa bahas ini karena di sebelum bikin matrix itu lu ada pertanyaan sekitar 20 tadi ya. Dan itu Iya ditaruh betul. di Di Excel sini. samping gitu. Iya. Matriksnya Nah, taruh sini.
Betul. Terus Iya. kenapa gue make optimization teknik ini kayak cuman genetik algorithm, gue bilang algorithm sama ini. Terus ada yang lu ngobain juga kayak misal pakai CFD gitu kan atau Oh, pakai itu CFD doang. kan bukan optimasi algoritma. Makanya gue Enggak. Jadi di gue sini tuh nanya, biasanya kan ada yang pakai optimasi CFD gitu kan. ada Pernah emang. nggak nemu? Oh, itu palingan optimasinya itu dia cuma memainkan desainnya aja. Betul, tapi itu kan optimasi juga. Oh, Kayak gitu. gua kira apa? Soalnya gini, Heeh. gua BTW udah gua download kan. Terus Iya. bentukannya itu awalnya terowongan lurus, Heeh. nggak ada apa yang aneh-aneh. Terus satunya lagi dia bandingin sama eh R-nya digedein. Jadi bentukannya agak melentung dikit gitu. Iya, Nah, betul. dia pakai CFD yang gua tanya ke lo itu kan. Ini Heeh. perasaan ini bukan optimasi yang sepemahaman gua yang pakai Oh iya iya algoritma gitu. betul betul. Jadi yang masuknya lu itu optimasi ini lebih ke optimasi eh, optimizing method. Gimana ya istilahnya ya? Heeh, geometri juga sih, ada geometri kan optimasi kan ada beberapa macam kan. Hmm, Ada yang emang apa optimasi itu optimasi hasilnya hmm, atau ada yang optimasi geometrinya bentuknya. hmm, hmm, Jadi lebih ke optimasi yang itu sih kayak segala jenis optimasi tuh kita terima di sini, entah itu dari optimasi optimasi tools MATLAB atau apa hmm. gitu kan. Yang penting dia optimasi dulu. Soalnya ini baru bahas kulit-kulitnya. Mungkin nanti di review paper yang lainnya tuh kita bahas yang kayak misal khusus multi objektif. Jadi itu bakal lebih dikit lagi tuh papernya gitu. Ya gitu. Jadi Jadi, dari sini nanti lu pasti dapat banyak kayak kemungkinan-kemungkinan jurnal-jurnal yang mau lu pakai gitu. Jadi ini di kepala lu udah meledak nih. Aduh, gue mau bikin ini. Ternyata ini juga ada, lah ini juga ada, ini juga ada. Banyak banget jujur. Tapi males bikinnya itu tadi. sama ini makanya apalagi pas waktu gua baca pertama itu empirical modeling, empirical itu perhitungan kan? Makanya pas waktu gua gua baca kok optimasi perhitungan yang ini buat datanya yang biar bagus itu juga dimasuk di sini gitu. Jadi Iya, betul. oh, jadi Heeh. semua yang terkait Semua. mengoptimasi biar datanya kalau nggak salah, lu ada ini ya konsiderasi apa ya? eh Bisa digunakan di lain atau apalah atau lo Iya, betul. computational cost lah. Itu kan Heeh, sebenarnya betul. berubah sama itu. Itu kita Jadi masukkan juga ke situ ya berarti. ya, kita balik lagi ke jurnal. Dia Tes kan tes. a comprehensive review in this on design and performance optimization gitu. Jadi terlepas dari optimization itu optimization pakai apa gitu. Jadi kalau nanti lu optimization yang lu pikirin tuh kayak misal lu optimizationnya pakai multi objektif dan apa namanya optimasi hasilnya doang gitu Hmm. tanpa geometri. Jadi lu tegesin lagi di jurnalnya kayak comprehensive review in multi objektif performance atau bla 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 gitu. Jadi kayak lebih menjurus gitu, kayak gitu. Nah ini bedanya kalau review paper tuh bisa dibikin sama semua orang sebenarnya. Jadi menurut gaya masing-masing juga gitu. Oke, gade-gade. Dan ini to be honest masuk juga. Jadi apalagi kan ini buat ini ya review jurnal pertama kita nih. Heeh, betul. Jadi Jadi kulit-kulitnya aja dulu kulitnya kayak aja. Oke, gade-gade jangan apa-apa. bahas berat-berat dulu kayak. Sebenarnya bahas berat nggak apa-apa, cuma nanti mungkin buat bahas berat-berat itu gue juga Next agak aja. berat di gue karena gue nggak belajar WC sampai lu yang tiap hari belajar WC sampai udah bikin itu. Mungkin nanti gue juga butuh banyak masukan juga gitu. Aman, aman, aman. Oke, gade-gade. Dan gua masih sih ini, ada sih aman-aman. Iya, terus abis itu dari sini itu nanti gue hitung lah dia. Lu kan tanya, ini bikinnya gimana gitu kan? Iya. Yang ini. Nah, kalau yang ini tuh bikinnya itu kita tulis dari acceptance kriteria. Kayak misal dia, nih yang iya tuh ada berapa? 9. Hmm. Tapi ini berdasarkan satu consideration aja. Dihitung aja yang di ACC tuh ada berapa biji. Nah, di consideration pertama kan mereka fokusnya terhadap height.
energi efisiensi gitu. Hmm. Jadi berarti semua jurnal ini ada tujuan buat high efisiensi. Nah, terus ternyata di consideration kedua tuh di beberapa paper tuh nggak ada. Terus yang consideration 3 juga di beberapa paper nggak ada. Yang ada tuh di consideration 8 sampai 9. Jadi di sini tadi sebenarnya kalau angka-angkanya benar agak ngawur itu yang gue ada beberapa save-savean review paper BEC gini loh. Jadi gue cek Hmm. lagi, oh ternyata itu yang belum gue benerin gitu loh. Hmm. Terus kalau yang ini udah gue benerin nanti lu mungkin cek lagi mungkin betul. Nah ini cuman kayak misal persentasenya gitu. Karena sebelumnya gue nge-review paper itu cuman dikit, jadi gue bisa ngerangkai kata-kata lewat di abis penjelasan tabelnya gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Sedangkan lu kan ada 91. Jadi sulit buat menentukan trennya tuh ada di mana gitu. Jadi gue bikin dengan grafik-grafik ini tadi. Jadi kayak kita udah tahu nih, kayak misal sekarang, oh trennya tuh di yang high efisiensi sama yang di kriteria 89 tadi ya. Yang apa ya tadi kriteria 89 tuh? Soalnya kriteria 9 bukan 5 itu. Ya, benar. Iya, betul. Itu tadi gue awalnya tanya ke ChatGPT kan, ChatGPT-nya agak mabok. Jadi itu kayaknya self-savean yang dari ChatGPT. Jadi gue cek lagi kan, yang inovatif sama weight software compatibility. Biar enak ini loh. Lu bikin tulisannya view, pencet view Nah, ya view itu kan. yang dibagi atas bawah split. Gue biasanya ini new window gini. Oh, enggak, split aja. Kalau lu lihat atas bawah kan. Heeh. Cuman kalau split kan layar gue kecil ya. Ya doakan aja bisa beli tab. Nah, kayak gini kan tuh. Nah terus kayak gini kan. Ini sebenarnya cuman ini ada originnya. Nanti lu modelin sendiri kalau seumpama apa namanya warnanya atau modelnya nggak suka. Jadi nanti bisa di itu lagi sih. Berarti, BTW, sorry, gue potong. Berarti ntar ini yang beberapa angka-angka ini bakalan berubah ya? eh Sebenarnya yang di figurnya itu enggak, cuman ini yang di ini nanti gua kirim lagi yang awal-awal nggak beda jauh kok sebenarnya. Sama Cuman ini, sebenarnya ada adaptability to wave variation. Itu bukan yang terkecil loh. iya betul. sembilan Itu puluh tadi. tujuh 97%. Nah ini kan udah beda nih itu. Ini tuh dari yang udah gue revisi kan. Tuh. Nah di situ Oh. tadi gua tanya ke ChatGPT, jadi gua cek lah kayak gini. Gua nanyanya tuh gua kopas semua. Terus Hmm. habis itu gua kasih lah gua kopas semua ini si tabel ini. Jadi mungkin karena dia kebanyakan informasi jadi bingung gitu. Akhirnya mau Hmm. nggak mau akhirnya gua pisah satu-satu. Nah itu dia kita nggak harus sepenuhnya percaya sama ChatGPT ya. Oke. Low Buat competition. Kayak gambaran. low competitional berarti udah dibenerin ya? Iya betul. Ini nanti sama yang ini tadi yang short short sorting sorting nanti gua benerin. Insya Allah nanti nanti malam lah atau besok lah ya. Kalau apa namanya mau itu di review Sama ini, yang figure 13. Oke. ini. Itu ada cara, sebenarnya sih bener-bener aja, tapi cara tulisannya lu itu agak ini. Coba yang figure 3, bukan figure. Yang di bawahnya, tulisan antara Oh dua iya belas iya. sampai 13. Yang ini, with only 55% of the studies meeting this criterion. Jadi pertama, eh kali itu figure 13. Itu Heeh. figure 13 bapak-bapak, enggak yang di kalimatnya. Sorry, sorry. Oh ini beda beda lagi sih. Atas atas. Yang Oh ya, ini lu ada cek ada. aja dulu ini di sini. Fulfillment Ini di memang halaman oh, tujuh pas belas Halaman 17. pas gue cek juga. Wah ini yang ChatGPT yang masih ngawur nih. Itu tuh. Itu ada Nah, paragraf yang in betul. 55% of the this criteria. Sebenarnya itu kalau cara penjelasannya kayak gini, highest rejection rate with only 55. Ini gua bacanya itu 55%-nya itu bukan acceptance tapi rejectnya.
Oh iya betul. Itu aja. With only. Oh ini sebenarnya parafrase sih. Cuman kalau parafrasenya agak sulit dibaca karena with only 55%. Jadi highest rejectionnya itu nggak disebutin dia ada berapa persen. Tapi yang penting dia tuh kriteria yang di ACC itu cuma 55 gitu. Sebenarnya bisa di tetap 55%, tapi di akhirnya itu eh, selanjutnya bisa tulis acceptance rates 55% acceptance rates of the study Iya betul. meeting gitu. Gitu aja. Ini cuman Oh, masalah penulisan ya. oh ya, aman aja. Selera penulisan lah mungkin. Oke. Oh, Sama discussionnya ini sebenarnya bisa nambah, tapi discussionnya ini gua cek, gua sebenarnya agak bingung mau ngarahin discussionnya kemana. Tapi mungkin kalau di discussionnya ini gua cuman pilih dari beberapa paper yang mewakili si kriteria tadi, kayak misal apa namanya buat improving energy chapter ini salah satu paper itu membuat sebuah inovasi di mana sebelum pasti semua orang tuh kalau mau masang WEC tuh harus ngelihat map area gitu di mana kayak wave energy yang paling besar itu ada di mana gitu loh, ada di wilayah mana gitu. Jadi tujuan gue buat memunculkan di figur-figur ini biar ada kayak gambaran gitu loh. Kira-kira di titik mana aja yang dia cek gitu. Dan terus di sini juga kayak misal ada beberapa jenis configuration gitu. Jadi di sini dipilih configuration kira-kira yang paling efisien gitu di situ. Yang jadi nggak semua jurnal tuh dia nunjukin gambar dari modulnya. Jadi gue pilih jurnal yang ada gambar modulnya buat kasih tahu kira-kira dia tuh configurationnya seperti apa gitu. Habis itu di sini yang figur 16 ini ada layout optimization dari WC Array gitu. Jadi ke kepenting pentingnya buat milih sebuah wilayah dari directional pattern gitu. Ternyata bener dari sini tuh di Tasmania kan yang paling gede ya. Ternyata di sini energinya paling gede gitu. Jadi nanti ini bisa buat jadi insight, buat jadi penempatan layout dari WC Array. Buat ini nih di sini nih kayak apa? Ini namanya wave fruits yang kayak lu pasti tahu lah ya. Gue bingung ngejelasin wave fruits ini apa, tapi tahu gitu. Jadi kayak adalah sebelum parah ini meletakkan loh. layout-layout optimization ini itu dikasih tahu dulu kayak kenapa Ah, di area ini oh ternyata wilayahnya tuh yang peak wave periodnya itu ternyata lebih lebar gitu daripada yang lain jadi otomatis WEC array nanti WEC array yang disusun itu menghasilkan energi yang lebih banyak daripada di tempat lain dan ternyata benar dengan strategi itu ternyata bisa menaikkan efisiensi dari si WC array tadi gitu. Ini kayak ngasih beberapa summary gitu biar nanti kalau seumpama mau pasang WC itu di mana dan kira-kira masang WC itu seperti apa dimensinya kayak gitu. Nah, terus di sini kayak misal tadi kan kenapa kenapa kalau ada numerical simulation oh kenapa harus experimental research harus dibandingkan sama numerical simulation gitu. Jadi biar tahu hasilnya tuh seperti apa gitu. Eksperimentalnya itu berhasil atau enggak gitu kan biasanya kalau numerical sama eksperimental. Jadi di sini juga dikasih tahu juga kayak misal eh, perbedaannya kenapa dia harus pakai ANSYS Aqua atau pakai simulation yang lain gitu.
biar tahu lah nanti kalau modelnya itu udah paling terbaik dan mungkin modelnya itu butuh di-upgrade di bagian mana. Nah, terus Oke. di sini yang ini nih, gue juga baru menyadari kayak kriteria 4 ini nggak bukan salah satu kriteria yang kurang gitu. Jadi nanti Hmm. mau gue perbaiki dulu. Nah, terus nanti ada kekurangan juga application, terus mungkin lebih ke di terakhir ini future recommendation-nya tuh apa gitu. Gitu sih. Kalau conclusion-nya ini sengaja gue bikin satu paragraf ini biar dia nggak mengulang hasil dari discussion ini tadi sama yang ini tadi. Jadi dia berupa rangkuman summary aja secara secara singkat gitu. Kan biasanya ada orang yang kayak ya awal-awal nulis S1 dulu lah. Jadi di conclusion itu dia sama kayak yang di discussion sama di hasil. Jadi kayak ngapain gitu kan banyak gitu. Jadi nunjukinnya tuh yang dikit-dikit aja sih conclusion kayak gini. Udah sih itu aja. Terus nanti acknowledgement-nya itu biasanya Pak Wawan pasti ngasih tahu eh, mau pakai grant yang mana. Kayaknya makanya ini dari format papernya sih. Cuman gua highlight kuning biar diganti aja. Udah sih itu aja. Misalnya. Mungkin saran gue ya daripada mengurangi waktu, mungkin yang terakhir kali gue revisi nanti, revisi terakhir itu kan udah paham ya caranya bikinnya atau cara menjelaskannya ke Pak Wawan. Coba langsung aja ngomong ke Pak Wawan gitu. Nanti baru kalau udah tahu Pak Wawan tuh mau direvisi mana aja baru direvisi ulang. Mungkin ada yang lo tanyain lagi atau gimana? Hmm, berarti eh yang kriteria 4 ini, yang itu kan ada Mm-mm. beberapa yang eh Hmm. BTW gara-gara tulisannya itu akhirnya sampai yang di bagian atas abstrak itu bisa berpengaruh soalnya. Iya betul. Nah ini sebenarnya yang di abstrak itu udah yang terakhir, tapi yang di ini tadi ternyata kelupaan belum gue ganti. Yang ini udah gue ganti kan. Jadi nanti coba gue cek ulang Hmm. cara manual. Terus nanti baru lu baca lagi. Ini sebenarnya udah gue benerin, tapi eh gue cek lagi ada lagi yang ini highlight kuning doang ini masalahnya nih. Terus nanti gue mau cek lagi ulang terus sama ngecek abstraknya juga. Tapi Oke, abstraknya ini terakhir udah terakhir sih kemarin akhir banget gue pakai. oke. Soalnya ini sih bagian adaptability ini perlu di ini sih adapt adaptability perlu disesuaiin sama ini Pak. Mhm. Oh, ada bagian satu yang parafrasenya bagian lu tadi kurang begitu bagus. Jadi akhirnya mengulang dari introduction di halaman 5. Yang mana ya? Bentar. Ah, itu Ini. perlu diparafrase Oh yang soalnya ini. itu Oh iya iya iya. mirip banget sama introduction. Persis plek. Perlu ketiplek. Betul. Oke oke nanti gue cek lagi deh. Oke, ini berarti et cetera tadi aman ya. Aman Nanti lah. buat Soalnya ini emang sengaja buat apa kayak nyebutin semua jadi kayak WEC optimization tuh nggak terbatas sama yang kita sebutin di sini gitu. soalnya hal baru gue Hmm. masih belajar juga nih. Iya, betul. Soalnya ya soalnya kayak kayak yang lain mungkin WIC tuh menurut menurut pandangan lu tuh dibaginya menjadi tiga, yang Hmm. floating, fix, sama yang submerge. Tapi ternyata ada yang half floating lah, half submerge lah, terus fix, tapi dia masih bisa bergerak. Apa tuh namanya berupa kolom apa gitu kan banyak gitu. Jadi ya kita terbuka
dalam berbagai jenis metode, tapi mungkin yang kita tahu kan cuman yang kita sebutin yang kita tahu atau mungkin yang trennya lagi di sini gitu. Kayak tren studi kita di sini gitu. Kayak gitu sih. Oke. Apalagi kita udah nyebutin kan metodologi kita itu ngambil dari 5 terbaru. Jadi kalau misalkan Nah, nggak masuk berarti ya lagi nggak dibahas. iya. Terus walaupun dia juga lagi tren, tapi misal kalau nggak masuk di search machine kita juga, masa salah kita juga gitu Ya kan? itu dia. Kayak gitu. Bener-bener. Soalnya kadang eh, kadang aja kita ngecek di misal di Science Direct akun kita sama akun orang tuh jumlahnya bisa beda loh. Oh gitu. Iya, pernah cek ya di ini di akun gua satunya sama akun gua satunya gitu. Lagi cek sama HP, lagi cek sama laptop ya. Beda loh. Kayak oh bisa ya gitu. Jadi kayak yang jumlah-jumlah ini tadi sebenarnya kalau gua cek besok sama besoknya lagi tuh sebenarnya beda gitu. Jadi Hmm. kayak kita perlu nyesuaiin lagi sih. Jadi biasanya hasilan searching lu itu yang pertama kali itu langsung lu eh, download semuanya gitu ya. Iya betul. Tapi kadang kadang kala gue juga lupa gitu loh karena gue ngerjainnya tuh nggak langsung terpaku sama dia gitu kan. Oh. Kayak kerjain tuh semutnya aja gitu. Nah, kalau terpaku sehari, pokoknya sehari ini gue harus kerjain si WC ini nanti botak gue. Itu caranya biar downloadnya bisa berjibun banyak itu gimana ya? Terus lu Apa? itu lu berarti downloadnya manual. Iya Download terus manual. habis itu kasih judul ini. Iya sebenarnya semuanya manual. Gue lebih nyaman manual karena dari manual ini sebenarnya gue kayak gini kan. Kalau gue cek manual tuh kadang gue baca dulu, makanya kenapa lama. Jadi sorting si jurnal ini lama karena gue baca dulu kayak gini. Oh, cocok nggak ya? Kayak gitu. Hmm. Lu Terus baca, sorry. apa? Berarti lu bacanya di abstrak sama introduction yang ketampil di sini aja. Jadi nggak Iya, buka langsung satu jurnal langsung kan. Jadi cuma lihat abstrak, ini kelihatannya nggak heeh. menyambung nih. Iya Berarti betul. lewat gitu. Heeh. Soalnya kalau Oke. dari Prof Nandi itu kita kayak gini kan. Hmm. Bentar. Kita tuh ya udah disuruh download aja nanti kan download semua baru dibaca di Mendeley gitu. Tapi itu sebenarnya bikin sampah di Mendeley gitu. Jadi ya udah deh nggak mau gue gitu kan gue juga lumayan banyak kerjaan gitu loh jadi gue milih cara gue kalau lu seumpama mau milih caranya yang di Prof Nandi juga itu is okay sih sebenarnya. Apa lagi ya? Ini berarti, sorry. eh ini kan jurnal yang terbaru nih ya. Berarti apa? Format JMSA. Heeh. Itu emang ada 2018 tulisannya. Iya ini gue dapet dari email loh kayak gini dia ada Oh. begininya Oke, oke. soalnya Ntar. bedanya dulu Hmm. masih 2018 tapi dia nggak ada artikel highlight Hmm. sekarang ada artikel highlight sama perbedaan di ininya referensinya Dia pakai apa ya referensinya? Harvard. Harvard. Tapi semua Harvard di Mendeley juga agak aneh. Jadi gue cekin satu-satu ini ada sekitar 170 berapa gitu. Gue cekin satu-satu agak pusing juga ya. 172. Iya kan? Jadi kayak gue cekin ini dia bener nggak tulisannya. Terus mau DOI-nya tuh bisa diakses nggak kayak gitu. Sampai kayak gitu kemarin. Jadi gue cekin satu-satu juga. Makanya kalau ada yang ya kelupaan lu biasanya kalau nulis jurnal kan tiba-tiba oh iya lupa gue insert insert gambar tapi nggak gue sebutin gambarnya terus apa gitu ya makanya itu tadi kita butuh orang buat ngecek-ngecek gitu kan. Oke. Berarti eh, rencana tadi kan sempat ente sebutin mau ada part 2 ya. Nah, kira-kira Iya part mau 2 ada ini partner. kalau dari pandangan lu, Heeh. sarannya apa nih? Tentang apa kita nanti bahasnya? Di Dia di part 2 ini gue masih bahas yang kasar-kasar dulu ya
Jadi nanti rencananya di part 2 ini tetap kita munculin consideration aspek ini tadi. Hmm. Habis itu, sebentar, kalau nggak salah gue udah nandain deh. Gue udah nandain beberapa paper tuh yang mana tadi ya yang hijau yang itu kayak yang dia tuh cuman satu consideration doang yang ACC, yang nggak di ACC gitu. Ada yang full ACC gini kan. Hmm. Jadi nanti kita bahas lagi nih si optimizationnya ini. Jadi dia kira-kira optimasinya tuh dari segi apa? Kayak misal optimizationnya itu cuman geometri doang, atau optimizationnya itu dari efisiensi doang, atau parameter-parameter optimizationnya nanti kita sebutin semua. Nah, terus type of wave energy converternya nanti kita bedain. Jadi kayak mungkin di sini ada fixed OEC device, tapi nanti biasanya di salah satu jurnal tuh dia nggak bikin satu device doang. Jadi misal fixnya bentuknya kotak, fixnya bentuknya lembaran atau berupa poin gitu kan. Jadi nanti kita tanyain lagi di AI dia type-nya apa aja. Jadi nanti kita lakuin lebih kompleks lagi kayak yang reviewnya Raja tadi loh. Jadi kita Oke, udah menyebutkan parameter-parameter yang ada di jurnal-jurnal ini tadi. oke, oke. Oke, Sip. oke. Berarti jurnal review 2 kemungkinan eh, memfokuskan ke optimasinya aja, salah satu optimasi, Mm-mm. Jadi atau lebih ke parameter optimasinya. tipe WEC-nya tadi ya, dari dulu. Iya, pokoknya Oke, nanti di dua itu tadi. Jadi kayak biar nanti nggak kosong-kosong banget. Jadi ini sengaja gue bikin dua ini dijelaskan di sini. Nah, nanti di apa namanya kayak lanjutan si review papernya nanti kita bahas lebih lanjut soalnya genetic algorithm atau Kubila algorithm ininya dia tuh kira-kira input outputnya apa. hmm, oke, Kan mungkin optimasi kan nggak selalu optimasi energi doang kan. Biasanya oke, ada optimasi misal kayak RAO-nya atau apa gitu kan kita juga belum tahu karena belum itu. Nanti gue juga bikinin matrix yang ditanyakan di setiap paper sih. Harus ada itu. Soalnya 91 paper kalau baca juga pusing juga. BTW, eh nanti kalau misalkan eh, review 2, eh yang pertama kelihatannya lebih fokus ke floating aja kali ya, Boleh, tapi nanti floating. kayaknya harusnya kalau floating kita bikin review lagi sih, harus cari yang lain lagi. Nah, kalau menurut lu Aman, tadi aman, aman kalau aman gimana? sih, harus Aman. cari lagi. Cuman nanti bikinnya ya cerita cicil lah, Oke. Soalnya ini yang di kita itu kan floating. floating. Jadi Oh. kalau lebih Hmm. spesifik lagi, point absorber. Oh, Tapi point absorber itu banyak jenisnya kan? banyak banyak. Oh, jadi Ah, mungkin nanti bikin review berbeda aja dulu. Nanti ini kan buat intermezzo aja sih. hmm, Nanti mungkin ya eh buat nambah indeks ya. Jadi hmm, kita self-cited aja nanti, self-cited lagi, self-cited lagi gitu. Jadi oke. kayak biar nulisnya ini. Kalau di sini kan gue juga citing papernya Pawawan, paper lu yang baru itu. Lu, lu udah ini. Nih, di terakhir nih kan ada paper lu tuh, arrow sheet nih. Gue baru, Nih, oh iya beneran.
Oke, oke. Siap, siap, Terus siap. gue juga itu punyanya Pak Gun, punyanya Pak Wawan, punyanya Prof Yanuar, punya gue di awal juga. Nanti kita side lah semua paper kita biar nanti papernya tuh ternyata ada hubungannya gitu. Soalnya Prof Yanuar kan kalau bikin paper kan pasti citing lagi, self citing lagi kan. Bener-bener. Jadi kayak biar paper kita tuh kayak nggak ujuk-ujuk dari mana gitu. Oke, jadi ini gua tulis BTW. Oke, sip. Jadi ntar gua kabarkan ke Pak Kurniawan juga terkait ini review satu. Ini Aman, aman, buat aman. gambaran kasarnya gini, Pak. Jadi nanti yang review dua kemungkinan terkait eh, Iya. kalau nggak difokusin ke optimasinya yang ada di sini, poin ini kan ada Mm-mm. dua nih. Ya, betul. Bagian kolom kiri, sebagian kiri ini kan optimasi, bagian kanan ada di WC. Nah, ini nanti Heeh. kita bisa Ke ambil salah satu floating dari sini. aja dulu. Kemungkinan floating sih benar. Floating, tapi floating semuanya jenis nggak apa-apa sih dimasukin situ. Tapi Terus nanti nanti baru poin. hmm, poin ada poin absorbernya. Tapi Soalnya nggak poin pakai array, cuma satu. eh oh, kalau di situ bisa jadi lu masukin ini aja. Future directionnya Oh itu iya, iya, terkait betul. array. Jadi tetap dijelasin. Soalnya point absorber pada Hmm. akhirnya bikin array sih. So, Oh, berarti di punya lu tuh masih develop yang satu poin doang kan? satu poin. Terus habis itu di point absorber itu kan biasanya ini kan pelampung satu terus eh ininya ada satu apa itu namanya? Ada tambatan ke bawah satu gitu. Hmm. Nah, kalau kita tambatannya itu bukan di langsung ke boynya, tapi ke platform. Oh, Nah, paham, platform. paham. Jadi ada platform nih. Nah, platformnya itu yang ditambatin. Terus habis itu point absorbernya itu ya dia ada tangan gitu. Jadi naik turun. Oh, gitu. Paham, 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 Terus paham. point absorber itu emang jenisnya nggak ini. Jadi kalau misalnya dicari point absorber barangkali kadang-kadang dia masuknya point absorber tapi nggak masuk. Jadi ente taruh floating aja. Nanti semua yang floating Oh, floating, ya, ya, ya. jadi dimasuk. Nanti pada akhirnya yang hampir mirip kayak point absorber itu masuk juga tuh. Hmm. Kadang-kadang ada yang bentukannya itu gimana ya? Ini tadi jenis lu tadi yang fix itu kayak gimana sih? Sorry, penjelasannya yang tadi fix. Yang fix tuh pokoknya dia yang nggak bergerak gitu loh. Oh, oke. Jadi Tadi. kayak diikat gitu kan. Oke, oke. Sebenarnya ini Kalau yang submerge juga diikat juga, cuman karena yang fix ini dia nggak tenggelam sepenuhnya sama apa air laut kan. hmm, Jadi dikategoriin sebagai ini tipe posisinya aja, bukan tipenya poin atau tipenya apa namanya kayak atenuator atau yang terminator gitu kan. Kalau yang atas tadi, yang terminator sama segala macam kan itu lagi hits ya dipakai gitu sama WCRay gitu. Jadi cuman gue jelasin gitu kayak kira-kira trennya WC tuh kayak gimana sih bentuknya kayak gitu. oke, got it. Barangkali nanti difokusin ke floating aja sih kali. Soalnya Mm-mm. kita Tuh. nanti kemungkinan naruhnya di antara offshore atau enggak nearshore Oke. Di mana emang? di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Jawa Jadi Barat. ini di pantai selatan bagian bawah. Berapa lama itu naruh situ? Maksudnya developnya sampai taruh di laut maksudnya lamanya. Iya. Hmm, Kemungkinan besar pas waktu gue S3 sih. 2027 enggak 2026 akhir. Soalnya ini sekarang kita masih fokus buat ambil eksperimen tapi yang ini pengambilan data tapi yang kering. Jadi nggak pakai air. Jadi Oh, air yang kayak biarin gini. eh maksudnya nanti gerakin lautnya itu dia kita pakai pneumatik, motor pneumatik. Iya, Karena iya. naik turun tuh. Jadi nanti Mm-mm. kita mainan putaran motornya. Nanti nyesuain. Jadi kayak dikalibrasi tuh.
kira-kira Oh iya putaran iya. ini mirip kayak periode berapa. Nah, kira-kira nanti Hmm. energinya berapa daripada pakai tenaga orang. Baru kita pakai tenaga orang. Langsung fitness gitu. Iya, cuy. Gue fitness di situ. Anjir. Jadi kemungkinan agak lama. Terus kenapa nggak langsung di laut? Soalnya di sini Pak, di UI itu kan kita nggak punya towing tank kan? Oke, aman-aman. Siap nih. Thanks nih Sip. buat diskusinya. Nih gue juga record Yuk. nih.